Bab 647. Pernikahan. Meskipun Putri Chenxi merasa iri, namun dia sangat menyadari kenyataan bahwa keberadaannya ditujukan untuk tujuan pernikahan politik demi kepentingan dinasti Daxia. Jika bukan karena Lin Hai yang melindunginya, dia mungkin sudah lama dinikahkan ke Tibet. Jika sampai berada di tempat seperti itu, hidupnya akan penuh penderitaan. Menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya, di negara asing, statusnya akan sangat rendah. Bahkan mungkin lebih buruk dari seorang pelayan. Dengan kepribadian Putri Chenxi, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti itu. Daripada menerima penghinaan seperti itu, dia lebih baik memilih kematian. Namun, kehadiran Lin Hai mengubah segalanya. Untuk melindungi Putri Chenxi, Lin Hai bahkan berani memutus hubungan dengan Tibet dan memimpin pasukan untuk menaklukkannya. Putri Chenxi sangat puas dengan keadaan saat ini. Selama dia bisa bersama Lin Hai, meskipun tanpa status resmi, itu sudah cukup baginya. Yang penting adalah tempatnya di hati Lin Hai. Lin Hai menggenggam tangan Putri Chenxi dan berkata, "Meski aku tidak bisa menikahimu secara resmi, namun kalian semua memiliki tempat yang sama penting di hatiku. Aku tidak akan membedakan kalian sebagai istri atau selir. Kita akan hidup harmonis bersama dan menikmati hidup ini. Hari-hari bahagia kita masih panjang." Putri Chenxi mengangguk dengan serius. "Aku percaya itu pasti akan terjadi." "Sudahlah, jangan ngobrol terus di halaman. Semua hadiah lamaran untuk Raja Lin sudah siap, cepat pergi ke rumah Raja Lin untuk melamar. Jangan biarkan Raja Lin dan Ruoxue menunggu terlalu lama," kata Qiaoer sambil mendesak. Awalnya, Lin Ruoxue ingin tinggal di rumah untuk menunggu Lin Hai, namun, orang suruhan Raja Lin datang menjemputnya, sehingga dia harus pergi dengan penuh rasa enggan. Saat pergi, Lin Ruoxue tampak tidak rela, sangat ingin segera bertemu dengan Lin Hai, terlebih lagi, menjelang pernikahan, hatinya sangat gugup. "Baiklah, kajian tunggu saja di rumah. Aku akan segera kembali," jawab Lin Hai. Para pelayan telah memuat semua hadiah lamaran ke dalam kereta kuda. Kemudian Lin Hai naik ke kereta dan menuju ke rumah Raja Lin. Sesampainya di depan gerbang, kepala pelayan Raja Lin yang telah menunggu langsung menyambut Lin Hai dengan ramah. "Ah, Tuan Muda sudah datang. Tuan Besar dan Nona Besar sudah menunggu Anda," kata kepala pelayan dengan sopan. Lin Hai mengeluarkan sebuah batangan emas dan menyerahkannya kepada kepala pelayan. "Ini sedikit hadiah, silakan dipakai untuk minum teh." Melihat batangan emas yang setidaknya seberat 5 liang, kepala pelayan sangat senang. Ia menerima emas itu dengan penuh rasa syukur, sambil membungkuk berkali-kali. "Terima kasih, Tuan Muda. Anda sungguh murah hati." Saat masuk ke dalam, banyak pelayan lain mendekat meminta hadiah. Lin Hai sudah mempersiapkan untuk situasi seperti ini. Salah seorang pelayan Lin Hai menyerahkan sekantong biji emas kecil kepada Lin Hai. Lin Hai mengambil biji emas itu dan memberikan 1 biji kepada setiap pelayan. Melihat kemurahan hati Lin Hai, para pelayan di rumah Pangeran menjadi semakin ramah, mengiringinya ke ruang tamu untuk bertemu dengan Lin Tiangui. Sang raja, Lin Tiangui sudah menunggu di ruang tamu, sementara Lin Ruoxue, sesuai adat, harus tetap berada di kamar pribadinya. Ia menyuruh para pelayan untuk terus memantau jalannya prosesi lamaran, sementara dirinya menunggu dengan perasaan cemas dan penuh harap. Walaupun ia tahu Lin Tiangui sangat menyukai Lin Hai dan sudah memastikan untuk menjadikannya menantu, namun sebagai seorang raja, apalagi Lin Hai sudah memiliki Qiaoer sebagai istri, tentu akan ada banyak syarat yang diajukan. Lin Ruoxue dan Lin Tiangui sudah berkali-kali berdebat soal hal ini. Akhirnya, setelah Lin Hai berjanji untuk menghancurkan semua musuh negara, Lin Tiangui setuju bahwa Qiaoer tetap akan memiliki status resmi sebagai istri, dan keduanya menjadi istri setara. Ketika Lin Hai bertemu dengan Lin Tiangui, ia memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Menantu memberi hormat kepada raja. Lin Tiangui menatap Lin Hai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Semakin ia melihat, semakin puas dia dengan menantunya ini. Dengan senyuman kecil, ia berkata, "Duduklah. Tidak kusangka, kamu bisa mengalahkan Goryeo begitu cepat dan menghilangkan ancaman besar bagi Daxia. Kini, Daxia telah menaklukkan 3 negara musuh, dan wilayah kita sudah semakin luas. Kamu bisa dibilang pahlawan terbesar Daxia. Saat ini, Khitan dan Kerajaan Jin sedang menghadapi serangan. Tidak lama lagi, 2 negara itu juga akan kita kuasai. Mengalahkan Turkistan pun hanya masalah waktu. Kamu telah memenuhi semua janjimu, jadi aku tidak akan menunda lagi. Aku setuju untuk menikahkan Ruoxue denganmu." Lin Tiangui menghela napas panjang. Meskipun ia merasa bangga, namun sebagai seorang ayah, hatinya tetap terasa pahit melihat putri satu-satunya harus menikah.
setelah ini, istana Raja Lin akan terasa sepi karena hanya ada dirinya seorang. Terima kasih, Raja. Setelah kami menikah, aku janji akan memiliki banyak anak. Nanti cucu-cucu Anda akan sering datang ke sini untuk menemani Anda. Kata Lin Hai. Lin Tianui tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Jika kalian memiliki niat baik seperti itu, aku sudah puas. Ada satu permintaan lagi yang ingin aku sampaikan, semoga Raja berkenan mengabulkannya, kata Lin Hai dengan nada serius. Masalah ini cepat atau lambat harus dibicarakan. Lin Hai tidak ingin menyembunyikannya, apalagi membohongi Lin Tianui. Bagaimanapun, saat pernikahan tiba, Lin Tianui akan mengetahuinya juga. Lin Tianui bertanya dengan kebingungan, masalah apa lagi? Soal Cao Yao, Raja pasti sudah tahu, kata Lin Hai dengan tenang. Karena dia telah melahirkan putriku, maka aku harus memberinya status resmi. Aku ingin meminta pernikahan yang diatur oleh Ibu Suri, sehingga dia dan Ruoxue bisa menikah denganku pada hari yang sama. Mendengar ini, ekspresi Lin Tianui langsung berubah dingin. Lin Hai sudah memiliki istri, dan Lin Tianui masih harus menyerahkan putrinya untuk menikah dengannya. Ini adalah hal yang sudah cukup memalukan, namun, sekarang Lin Hai ingin menikah dengan putrinya bersamaan dengan seorang putri dari bangsa yang telah dikalahkan, yang merupakan bekas musuh mereka. Apa yang akan orang lain pikirkan? Putri seorang raja tidak hanya menikah dengan seorang pria yang sudah beristri, tetapi juga harus berbagi hari pernikahan dengan wanita lain. Lin Tianui tidak bisa menerima hal ini. Lin Hai, apakah kamu pikir karena aku menyayangimu, maka kamu bisa berbuat sesuka hati? Putriku bukanlah orang yang bisa menikah bersamaan dengan wanita lain. Apa yang kamu pikirkan terhadap Ruoxue? Lin Tianui memarahi dengan nada marah. Raja, mohon jangan marah dulu, dengarkan penjelasanku. Lin Hai berbicara dengan penuh ketulusan, aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan Anda maupun Ruoxue, baik Cao Yao maupun Ruoxue, mereka adalah orang yang paling penting bagiku, aku tidak pernah membedakan mereka sebagai istri atau selir. Di rumah, kedudukan mereka akan setara. Mengadakan pernikahan mereka pada hari yang sama adalah caraku menunjukkan niat untuk memperlakukan mereka secara adil. Tidak bisa, aku tidak setuju. Kalau kamu ingin menikahi putri Turkistan, aku tidak akan menghalangimu, tapi pilihlah tanggal lain. Kamu bisa menikahinya kapan saja, tapi tidak bersamaan dengan pernikahan Ruoxue. Lin Hai tetap berbicara dengan penuh ketulusan, meskipun aku tidak ingin mencampur-adukan urusan negara dengan masalah keluarga. Jika Raja benar-benar memikirkan stabilitas Daxia, aku mohon Raja mempertimbangkan permintaanku ini. Hal ini tidak hanya penting bagiku, tetapi juga sangat bermanfaat untuk Daxia. Omong kosong, jangan bicara dengan alasan yang tidak masuk akal. Apa manfaatnya bagi Daxia jika kamu menikahi putri Turkistan bersamaan dengan putriku? Lin Hai sudah menunggu pertanyaan ini. Dengan senyum tipis, dia berkata perlahan, kalau itu bisa membawa manfaat besar bagi kelangsungan Daxia untuk generasi mendatang, apakah Raja bersedia menyetujuinya? Lin Tianui mengerutkan alisnya, coba jelaskan dulu. Jika atasanmu masuk akal, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Raja tidak boleh mengingkari kata-katanya. Lin Hai berbicara dengan penuh percaya diri, karena dia sudah menyiapkan alasan yang cukup kuat untuk meyakinkan Lin Tianui. Lin Hai sangat memahami sifat Raja Lin dan tahu apa yang paling penting baginya. Bab 648. Berunding. Apakah menurut Yang Mulia, Turkistan penting bagi Daxia? Tanya Lin Hai. Turkistan memiliki wilayah yang sangat luas dan masyarakatnya dikenal tangguh. Tentu saja, mereka sangat penting bagi Daxia. Apakah kamu berniat menikahi putri Turkistan untuk menggunakan cara ini demi menstabilkan mereka? Lin Tianui sudah memahami maksud Lin Hai. Lin Hai mengangguk dan berkata, saat ini, kita telah memindahkan seluruh rakyat Turkistan ke dalam wilayah Daxia. Meskipun kita telah mengalahkan mereka dan menangkap Han Turkistan, namun posisi Han Turkistan di hati rakyatnya tetap sangat tinggi. Jika putri mereka diperlakukan rendah di Daxia, apa yang akan dipikirkan oleh rakyat Turkistan? Begitu mereka merasa terhina, pasti akan terjadi kerusuhan, dan itu sangat tidak menguntungkan bagi stabilitas Daxia. Meskipun tujuan utamaku menikahi Cao Yao bukan untuk itu, tetapi memang pernikahan ini dapat membawa manfaat besar dalam membantu Daxia menguasai Turkistan. Melihat Lin Tianui terdiam, Lin Hai pun melanjutkan, meskipun Daxia semakin kuat dan tidak ada yang dapat menandingi kita, namun wilayah kita terlalu luas,
hanya mengandalkan prajurit Daxia untuk menjaga semuanya akan terlalu berat. Di masa depan, merekrut rakyat Turkistan sebagai sumber prajurit juga merupakan tren yang tak terhindarkan. Selain itu, di perbatasan masih ada Rusia dan wilayah barat, yang mungkin akan menimbulkan konflik. Perang tidak dapat dihindari. Hanya dengan membuat rakyat Turkistan benar-benar tunduk kepada Daxia sesegera mungkin, maka kita dapat menjaga stabilitas perbatasan dengan lebih baik. Lin Hai berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan populasi Daxia, mencoba semua cara yang mungkin, namun, saat ini pertumbuhan populasi Daxia masih belum mampu mengejar laju perluasan wilayah. Jika ini terus berlanjut, untuk melindungi keamanan wilayah, mungkin semua rakyat harus menjadi prajurit. Kalau begitu, bagaimana populasi bisa bertambah jika semua orang menjadi prajurit? Ini adalah salah satu masalah yang sangat mendesak untuk Daxia selesaikan. Bagaimanapun, meskipun sekarang kita mendorong rakyat untuk terus melahirkan anak, namun mereka tetap butuh lebih dari 10 tahun untuk tumbuh menjadi dewasa. Kita masih harus memilih beberapa orang dari negara-negara yang telah kita kalahkan untuk memperkuat pasukan. Han Turkistan, sejak tiba di ibu kota, hampir tidak pernah keluar dari rumah. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan dari kekalahannya. Jika hal ini diketahui oleh rakyat Turkistan, mungkin mereka akan berpikir Daxia tidak memperlakukan Han Turkistan dengan baik. Apa akibatnya jika mereka memberontak? Pasti akan sangat serius. Yang Mulia tentu bisa membayangkannya. Lin Tiangui mengangkat kepalanya dan melirik Lin Hai, "Jangan kira aku tidak tahu pikiran licikmu. Kamu ingin menggunakan Turkistan untuk mengancamku, bukan?" Lin Hai tertawa kecil, "Aku sama sekali tidak berniat mengancam Yang Mulia. Apa yang aku katakan adalah fakta. Lagi pula, aku juga tidak pernah menggunakan Xiaoyao untuk mengancam rakyat Turkistan. Namun, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Bersikap baiklah kepada Xiaoyao, dan yakinkan Han Turkistan untuk melepaskan dendamnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk membuat rakyat Turkistan tunduk." Lin Tiangui menghela napas panjang dan, dengan pasrah, melambaikan tangannya sambil berkata, "Kamu sudah mengangkat masalah ini sampai ke tingkat stabilitas kerajaan. Aku tidak bisa membantahmu. Baiklah, jika kamu sudah memutuskan untuk menikahi dua orang sekaligus, lakukanlah sesuai keinginanmu. Tapi aku harus mengatakan sesuatu di awal, jika suatu hari nanti kamu menyakiti Ruoxue, aku tidak akan memaafkanmu." Lin Hai sangat gembira ketika melihat Lin Tiangui menyetujuinya. Dia segera berdiri dengan sikap serius dan berkata, "Tenang saja, Yang Mulia. Aku pasti akan memperlakukan Ruoxue dengan baik. Bagi aku, setiap wanita adalah harta karunku yang paling berharga. Aku tidak akan membiarkan siapapun merasa terhina sedikit pun. Lagi pula, mereka semua saling rukun dan tidak akan bertengkar karena hal apapun. Kalau begitu, cepatlah siap dan selesaikan urusan pernikahanmu. Setelah itu, fokuslah mengabdi kepada kerajaan." Daxia semakin kuat, tetapi dengan tambahan wilayah sebesar ini, butuh waktu lama untuk membuat semua orang benar-benar tunduk, ujar Lin Tiangui dengan nada serius. "Tenang saja, Yang Mulia. Aku sudah memiliki cara untuk membantu rakyat Turkistan berintegrasi ke dalam Daxia. Memulai pengelolaan mereka pasti akan memicu banyak perlawanan, tapi jika kita bisa mendapatkan dukungan Han Turkistan, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah," jelas Lin Hai. "Melihat kontribusimu bagi Daxia, aku tidak akan banyak bicara lagi," ujar Lin Tiangui sambil menghela napas. Sepanjang hidupnya, Lin Tiangui telah berkorban begitu banyak untuk Daxia. Melihat Daxia semakin kuat, dia tahu semua ini adalah hasil dari kerja keras Lin Hai. Inilah alasan dia begitu memaklumi Lin Hai. "Terima kasih, Yang Mulia." Lin Hai membungkuk dengan penuh sukacita, namun wajah Lin Tiangui langsung berubah dingin. "Di saat seperti ini, kamu masih memanggilku Yang Mulia. Ah, lihatlah otakku ini, aku terlalu senang sampai lupa. Terima kasih, Ayah Mertua." Lin Tiangui akhirnya tersenyum puas dan menganggukkan kepala. Setelah berbincang beberapa saat, Lin Hai pun pamit pergi. Begitu mendengar kabar, Lin Ruoxue langsung berlari ke halaman untuk menunggu Lin Hai. Begitu bertemu, dia langsung bertanya dengan cemas, "Bagaimana pembicaraanmu dengan ayahku? Kalian tidak bertengkar, kan?" "Tentu saja tidak bertengkar. Aku dan Yang Mulia sudah membicarakan semuanya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kamu dan Xiaoyao akan menikah bersamaan, dan pernikahan kalian juga akan mendapatkan restu dari Ibu Suri. Ibu Suri bahkan sudah berjanji akan menganugerahkan gelar Guming Hiren untukmu," jawab Lin Hai sambil tersenyum. "Ayah tidak mungkin semudah itu menyetujuinya. Aku tahu betul wataknya," ujar Lin Ruoxue dengan penuh penasaran.
tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Lin Hai. Yang Mulia adalah orang yang selalu memikirkan kepentingan besar. Dia tahu bahwa keputusan ini bisa membawa manfaat besar bagi Daxia. Aku sudah menjelaskan semuanya dengan perasaan dan logika, serta menganalisis situasi saat ini kepada ayah mertua, jadi, tentu saja dia setuju. Mendengar sebutan, ayah mertua, wajah Lin Ruoxue langsung merona malu. Kita kan belum menikah, tapi kamu sudah memanggilnya ayah mertua. Dengan nada serius, Lin Hai menjawab, kita sekarang sudah resmi bertunangan, dan kamu sudah menerima hadiah lamaranku, kita sudah menjadi satu keluarga, jadi wajar saja aku memanggilnya ayah mertua. Meskipun wajah Lin Ruoxue terlihat sangat malu, namun hatinya terasa manis seperti madu. Baiklah, anggap saja kamu benar. Sekarang kamu cepat pulang dan beritahu kabar baik ini kepada Cao Yao. Sejujurnya, Cao Yao juga sudah banyak berkorban, Turkistan telah runtuh, dan dia hanya bisa mengikuti kamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bukan hanya Cao Yao, aku akan memperlakukan kalian semua dengan sangat baik, jawab Lin Hai dengan sungguh-sungguh. Ya, aku percaya padamu. Setelah berpamitan dengan Lin Ruoxue, Lin Hai pulang ke rumah bersama rombongannya. Dia memberitahu Qiaoer dan yang lainnya tentang hasil pembicaraannya hari ini. Cao Yao sangat senang mendengar kabar itu. Awalnya, dia mengira Lin Tiangui tidak akan menyetujuinya, tetapi ternyata Lin Hai berhasil menyelesaikannya begitu cepat. Lin Hai berkata, aku sudah membicarakan hal ini dengan Yang Mulia. Sekarang, aku harus pergi ke kediaman Han Turkistan sekali lagi, kamu ikut denganku. Kalau aku ingin menikahimu, tentu saja aku harus melamar secara resmi. Baik, jawab Cao Yao dengan cepat, semua hadiah lamaran sudah dipersiapkan sebelumnya. Lin Hai membawa Cao Yao ke kediaman Han Turkistan. Sesampainya di gerbang, awalnya Cao Yao ingin Lin Hai masuk bersamanya. Tunggu, kita beritahu dulu. Aku akan menunggu di sini. Untuk acara resmi seperti ini, kita tidak boleh terlalu santai, ujar Lin Hai. Bab 649. Meyakinkan Han. Mendengar hal itu, hati Cao Yao terasa manis. Hal ini menunjukkan betapa Lin Hai sangat menghargai keluarganya. Dia meminta penjaga untuk memberitahu ke dalam. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga datang mendekat dan berkata, Han, kami mengundang Tuan Lin masuk. Lin Hai mengangguk dan menyuruh orangnya membawa peti hadiah, lalu masuk bersama Cao Yao. Han Turkistan sedang duduk di tepi kolam memberi makan ikan. Lin Hai melangkah maju dan memberi hormat. Lin Hai menyapa Yang Mulia. Han Turkistan berbicara dengan suara dingin tanpa menoleh. Untuk apa kamu datang ke sini? Cao Yao membuka mulutnya, hendak berbicara, tetapi Lin Hai memegang tangannya dan menggelengkan kepala. Kamu kembali saja dulu. Aku ingin berbicara dengan Yang Mulia secara pribadi, kata Lin Hai dengan suara pelan. Cao Yao ragu sejenak, lalu berkata, baiklah. Kemudian Lin Hai melangkah lebih dekat. Hari ini aku datang untuk melamar secara resmi. Aku dan Cao Yao sudah memiliki seorang putri, dan aku ingin menikahinya secara resmi. Bukankah kamu seharusnya menikahi putri dari keluarga Yang Mulia terlebih dahulu? Datang ke sini untuk melamar sekarang, bukankah itu kurang pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Dalam pernikahan ini, aku akan menikahi Cao Yao dan Ruoxue sekaligus, dan Ibu Suri juga telah memberikan restunya, jawab Lin Hai dengan percaya diri. Han Turkistan tertegun, menoleh dengan sangat tidak percaya ke arah Lin Hai. Apa yang kamu katakan? Kamu akan menikahi mereka berdua sekaligus. Dan kamu akan menikahi putri keluarga Yang Mulia. Dia mengizinkanmu melakukannya. Aku baru saja kembali dari kediaman Yang Mulia, dan beliau sudah menyetujuinya, kata Lin Hai dengan tenang. Han Turkistan masih terlihat sulit percaya. Dia menatap Lin Hai, yang tersenyum dengan percaya diri, lalu kembali menatap permukaan air di depannya. Kamu sudah bersama dengan putriku, jadi mengapa kamu masih repot meminta izinku? Jika aku menikahi Cao Yao, maka Yang Mulia secara otomatis menjadi ayah mertuaku. Tentu saja, aku harus mendapatkan persetujuan Yang Mulia terlebih dahulu, jawab Lin Hai sambil menarik kursi dan duduk di samping Han Turkistan. Hari ini aku datang tidak hanya untuk melamar secara resmi kepada Yang Mulia, tetapi juga untuk membicarakan hal yang sangat penting bagi seluruh Turkistan. Masa depan rakyat Turkistan sangat bergantung pada sikap Yang Mulia. Jangan berpura-pura bermaksud baik di depanku. Turkistan sudah kalah, sekarang semuanya tergantung pada Daxia. Terlebih lagi, kamu telah mendirikan begitu banyak rumah judi di tempat tinggal rakyat Turkistan.
Bukankah itu hanya untuk membuat kami tenggelam dalam hiburan dan kehilangan semangat juang? Awalnya, Han Turkistan mengira bahwa kondisi yang diberikan Daxia cukup baik, tetapi setelah dipikir-pikir, cara ini justru membuat seluruh rakyat Turkistan perlahan-lahan terjerumus dan kehilangan jati diri mereka, tak bisa menunggang kuda perang lagi atau menghunuskan pedang melengkung. Apa yang dikatakan Yang Mulia Han benar sekali. Memang seperti itu rencana yang aku susun, ujar Lin Hai dengan tenang. Setidaknya kamu cukup jujur, balas Han Turkistan. Hidup manusia hanya puluhan tahun, apa salahnya menikmati kesenangan jika ada kesempatan. Lagi pula, bukankah Turkistan sebelumnya selalu menyerang Daxia untuk merampas kekayaan, hanya agar rakyat Turkistan bisa hidup lebih baik? Semua perang, pada dasarnya, hanyalah perebutan sumber daya untuk kehidupan. Sekarang Daxia memberikan kepada rakyat Turkistan semua yang dulu hanya bisa mereka impikan. Apakah itu tidak lebih baik daripada merampas dengan kekerasan? Tanya Lin Hai sambil tersenyum. Han Turkistan terdiam tanpa kata. Lin Hai melanjutkan dengan sabar, mengandalkan perang tanpa akhir tidak akan bertahan lama. Turkistan bergantung pada merampas dari Daxia, tetapi apakah itu berarti Daxia tidak bisa membalas? Jika sudah kalah, lebih baik menerima kenyataan. Daxia sudah cukup bermurah hati kepada rakyat Turkistan. Coba pikirkan, jika Daxia yang dikalahkan oleh Turkistan, apakah Turkistan akan memperlakukan rakyat Daxia sebaik ini? Selain itu, jika Yang Mulia ingin rakyat Turkistan tetap mempertahankan semangat juang, itu hanya akan membawa bencana tanpa akhir bagi mereka. Pada akhirnya, itu bisa menyebabkan kehancuran seluruh bangsa. Sebagian besar rakyat Turkistan hanya membutuhkan kehidupan yang nyaman, sisanya dapat bergabung dengan militer dan meraih prestasi di medan perang, tambah Lin Hai. Han Turkistan menatap Lin Hai dengan wajah terkejut. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang ingin membiarkan rakyat Turkistan tetap aktif di militer. Sekarang rakyat Turkistan sudah menjadi bagian dari warga Daxia, apa salahnya mereka berkontribusi untuk Daxia? Bukan hanya itu, rakyat Turkistan yang bergabung dengan militer dapat meraih prestasi dan diangkat menjadi jenderal. Kami juga akan mendirikan sekolah di wilayah Yang Mulia, agar rakyat Turkistan dapat mengikuti ujian negara dan menjadi pejabat di pemerintahan. Selama mereka setia kepada Daxia, mereka pasti akan menikmati hak dan perlakuan yang sama seperti warga Daxia lainnya, jelas Lin Hai dengan nada serius. Meskipun sebelumnya Han Turkistan pernah mendengar rencana ini dari Lin Hai, namun dia tidak menyangka bahwa rencana ini benar-benar akan dilaksanakan. Kali ini, Han Turkistan tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Mengangkat jenderal dari rakyat Turkistan dan mengizinkan mereka mengikuti ujian negara adalah hal yang sangat berarti bagi rakyat Turkistan. Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu tidak sedang mempermainkanku, kan? Bagaimanapun, aku adalah menantu Yang Mulia. Mana mungkin aku memperdaya keluargaku sendiri? Kalau aku benar-benar melakukan itu, Xiao Yao pasti juga tidak akan setuju. Namun, harus aku akui, memilih jenderal dari rakyat Turkistan mungkin mudah, tetapi mengikuti ujian negara dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi tantangan besar bagi mereka, kata Lin Hai sambil tersenyum. Namun, juga tidak menutup kemungkinan ada orang yang berbakat luar biasa dan cocok untuk belajar. Daxia akan melakukan seleksi secara adil. Mereka yang memiliki kemampuan akan diberi jabatan, sedangkan yang tidak memiliki kemampuan tidak akan diberi perlakuan istimewa hanya karena mereka berasal dari Turkistan, ujar Lin Hai. Dengan nada serius, baiklah, aku berharap kamu bisa menepati janjimu. Anda tidak perlu meragukan ucapanku, tetapi rakyat Turkistan mungkin belum sepenuhnya percaya pada pemerintahan Daxia. Oleh karena itu, aku butuh bantuan Yang Mulia Han, untuk menenangkan rakyat Turkistan, bantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di Daxia dan menerima identitas mereka sebagai warga Daxia. Selama mereka setia kepada Daxia, maka Daxia tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk, jelas Lin Hai. Han Turkistan mengangguk dan berkata, baiklah, selama itu demi kebaikan rakyat Turkistan, aku pasti akan membantumu. Bagus sekali, Anda tidak akan menyesali keputusan ini, Yang Mulia Han. Setelah pernikahan, aku akan datang secara langsung untuk membantu membangun tempat tinggal rakyat Turkistan dan memastikan mereka bisa hidup dalam kemakmuran. Kamu tahu siapa aku? Meskipun aku telah diberi gelar bangsawan, namun aku tidak diizinkan meninggalkan ibu kota, jawab Han Turkistan. Tidak masalah, aku akan meminta izin kepada Ibu Suri. Balas Lin Hai. Han Turkistan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah penting dan berkata, rakyat Turkistan sekarang berkumpul di satu tempat.
Kamu tidak khawatir kalau aku kembali dan memimpin mereka untuk memberontak melawan Daxia. Jika itu terjadi, bukan Daxia yang akan rugi, melainkan itu akan menjadi bencana bagi rakyat Turkistan. Alasan Daxia berani membiarkan rakyat Turkistan berkumpul dan membiarkan Yang Mulia kembali adalah karena kami sudah memiliki keyakinan penuh untuk menghadapi situasi apapun. Jika rakyat Turkistan berani memberontak, maka semua perlakuan istimewa akan dicabut. Sama seperti yang dilakukan terhadap orang Goryeo, mereka akan dimusnahkan, dan yang tersisa akan dijadikan budak. Aku yakin, Yang Mulia Han memahami betul kekuatan Daxia. Saat ini, rakyat Turkistan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjadi musuh Daxia. Jelas Lin Hai, Han Turkistan terdiam sejenak untuk berpikir, lalu mengangguk dan berkata, kamu benar. Sekarang Daxia telah menjadi kekuatan terkuat di dunia. Bergabung dengan Daxia sebenarnya bukanlah hal buruk bagi Turkistan. Bukan hanya itu, tidak lama lagi rakyat Turkistan akan menyadari bahwa kehidupan mereka akan jauh lebih baik daripada sebelumnya, jawab Lin Hai dengan yakin. Bersambung